Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Noviawati. Saya motivator magang di unit Gelam Jaya Bermis. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar belajar, tema kurikulum matematika kedua hari ke-22. Apa syarat sebelum memberikan modul M2A matematika 2A? Yaitu syaratnya harus menguasai modul tulis 1A dan matematika 1B. Apa tujuan utama dan tujuan khusus matematika 2A? Tujuan utamanya yaitu anak merasa senang, bahagia, dan antusias dalam kegiatan bermain modul matematika 2A. Untuk tujuan khususnya ini, anak terampil menulis simbol angka 1-5. Bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2A? Tentunya diawali dengan kita berdialog dahulu terhadap anak, terus mengajak anak bermain modul, yaitu menulis angka 1-5. Terus mengajak anak menulis angka 1-5 menggunakan titik-titik untuk menebalkannya. Jika sudah terampil, maka tahap selanjutnya kita mengajak anak untuk menulis angka 1-5 tanpa bantuan titik-titik. Namun, jika modul yang telah kita berikan ini anak belum selesai pada waktunya, maka tidak harus menyelesaikan pada saat itu atau hari itu juga. Yang terakhir, kita bisa memberikan reward dan motivasi kepada anak, dan kita memberikan evaluasi terhadap anak. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Yaitu mengevaluasi tujuan utamanya yaitu tentunya kita melihat dari ekspresi anak, keceriaan anak, dan kesemangatan anak. Apakah anak ini antusias atau tidak? Untuk evaluasi tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis simbol angka 1-5 dengan cepat dan benar, dengan cepat, tepat, dan benar. Apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Yaitu setelah modul matematika 2A yaitu matematika 2B. Apa syarat sebelum memberikan modul matematika 2B? Yaitu syaratnya anak harus menguasai matematika 2A. Apa tujuan utama modul dan tujuan khusus matematika 2B? Tujuan utamanya tentunya kita bisa melihat dari ekspresi, kesemangatan, dan keceriaan anak. Apakah anak ini antusias dalam mengerjakan modul matematika 2B-nya. Untuk tujuan khususnya ini, anak terampil membilang dan mengenal angka dari 1-10. Bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2B? Caranya yaitu kita bisa berdialog terhadap anak, terus kita bisa bercerita. Kemudian ketika anak ini sudah merasa nyaman atau senang, kita memberikan reward dan motivasi kepada anak. Maksudnya ya kita itu mengajak anak untuk berhitung dan menulis dari 1-10, yaitu dengan cara kita membimbing anak ini untuk memegang pensilnya menggunakan tangannya ini, apakah menulisnya ini sudah baik atau benar, mengarahkan anak atau membimbing anak.
Juga kita bisa membantu anak menulis menggunakan angka titik-titik. Jika anak sudah terampil, maka tahap selanjutnya kita beri modul tanpa bantuan titik-titik. Setelah itu kita memberikan reward dan motivasi. Tentunya kita tidak lupa mengevaluasi anak. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus matematika 2B? Yaitu cara mengevaluasi tujuan utama modul matematika 2B ini tentunya kita bisa melihat ekspresi dan kesemangatan anak. Apakah anak ini ceria atau antusias dalam proses belajar matematika 2B? Kemudian tujuan khususnya yaitu anak ini terampil menulis simbol angka dari 6 sampai 10 dengan cara yang tepat dan benar. Apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Yaitu setelah modul M2B yaitu matematika 4A. Namun di sini ada syarat yang harus dikuasai ya tentunya, yaitu matematika 3A dan matematika 3B. Apa syarat sebelum memberikan modul matematika 3A? Yaitu harus sudah menguasai matematika 1B. Apa tujuan utama dan tujuan khusus matematika 3A? Tujuan utamanya tentu kita bisa melihat dari ekspresi dan kesemangatan anak. Apakah anak ini ceria dan antusias dalam proses bermain dan belajar untuk mengerjakan modul matematika 3A ini. Tujuan khususnya anak itu tahu, mengerti, dan paham konsep penjumlahan tanpa menyimpan, maksudnya ini berhitung menggunakan jari. Bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Yaitu kita bisa mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan cara yang menyenangkan ya, tentunya dengan fun learning, bisa dengan bernyanyi. Yang kedua, kita bisa mengajak anak untuk berhitung jumlah dengan cara mencari simbol yang sesuai dengan jumlahnya. Kemudian mengajak anak menarik garis sesuai dengan jumlahnya. Tak lupa kita memberikan reward dan motivasi kepada anak. Dan yang terakhir kita memberikan evaluasi terhadap anak. Nah, di sini juga tidak mentargetkan anak harus selesai saat itu juga. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Yaitu tujuan utama untuk mengevaluasinya kita bisa melihat dari ekspresi si anak, apakah anak itu semangat atau ceria dalam modul matematikanya, matematika 3A-nya. Untuk tujuan khususnya ini kita melihat apakah anak ini sudah terampil menghitung menggunakan jari secara mandiri dan tepat. Apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Yaitu modul 3B. Apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Yaitu tentunya kita memberikan modul M3A atau matematika 3A. Apa tujuan utama dan tujuan khusus M3B? Yaitu tujuan utamanya agar anak senang, ceria, bahagia, dan antusias dalam mengerjakan modul M3B. Untuk tujuan khususnya yaitu anak ini mengerti dan paham konsep berhitung penjumlahan dengan cara menyimpan.
Bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Itu yang pertama kita bisa mengajak anak untuk berhitung dengan cara menyimpan yang benar, dan dengan cara menyimpan angka yang benar dan menyenangkan. Tentunya kita tidak lupa mengajak anak mencari simbol angka dan mencocoki, kemudian menarik garis. Jika sudah jumlahnya sama, ketemu, terus kita ngajak anak buat tarik garis ya untuk mencocoki sesuai dengan jumlahnya. Di sini juga kita memberikan reward dan motivasi terus terhadap anak agar anak ini semangat. Lalu tidak lupa kita mengevaluasinya, memberikan evaluasi terhadap anak. Di sini juga tidak mentargetkan anak harus selesai pada saat itu juga. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Yaitu tujuan utamanya kita bisa melihat dari ekspresi anak, apakah anak itu ceria, semangat, dan antusias dalam belajar di kelasnya. Untuk tujuan khususnya itu kita bisa memastikan anak apakah anak ini bisa berhitung, menyimpan, dan menjawab soal atau pertanyaan dengan tepat dan cepat. Tentunya kita melihat anak ini apakah anak ini mengerjakannya dengan anak ini supaya mengerjakannya dengan cara mandiri tentunya. Apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Yaitu M4A atau modul 4A. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.